sudah bergabung bersama kami di studio mantan komisioner KPU ya, tahun 2012 hingga 2017, Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ferry, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Iya, Kang, ini kan kita lihat bersama Mahkamah Konstitusi ini akan menggelar sebuah hajatan cukup besar ini ya, memberikan putusan atas gugatan dari beberapa pihak yang ingin menurunkan batas usia minimal capres dan cawapres ya, dan kemudian ada juga batas atas ya, Kang ya, capres cawapres ya. Nah, menurut tanggapan Anda seperti apa? Karena beberapa pihak ada yang menilai bahwa sebenarnya gugatan ini tidak cukup tepat begitu rupanya. Ada argumentasi yang lain, ini seharusnya ada di kewenangan DPR. Tanggapan Anda? Iya, makasih Mas Gede. Jadi memang ini menarik ya. Menariknya kenapa? Karena memang kita mau melakukan proses pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 25 sampai tanggal 19 sampai tanggal 25 ini. Dan ini tentunya ada beberapa catatan-catatan yang memang disampaikan baik itu oleh partai dan juga oleh perorangan yang memang dilakukan seperti itu. Nah, kalau saya melihat pada aspek materialnya ya, kalau kita melihat dari aspek materialnya ya saya melihat bahwa ini nampaknya memang harus dilakukan oleh yang positif legislator. Jadi yang memang menjadi poin penting di situ adalah bagaimana DPR itu melakukan proses pemutusan atau putusan terkait dengan soal usia, batas usia. Karena itu terkait dengan soal persyaratan. Jadi di ketentuan konstitusi di Undang-Undang Dasar kita, di Undang-Undang Dasar tahun 45 itu tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan soal persyaratan usia. Nah, terkait dengan persyaratan usia itu diterjemahkan dalam Undang-Undang Pemilu seperti itu. Nah, dua Undang-Undang Pemilu terdahulu dari Undang-Undang 2003 dan 2008 itu menyebutkan memang ada batas usia 35 tahun. Betul. 35 tahun. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu batas usia itu ditentukan 40 tahun dengan berbagai pertimbangan tentunya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa proses penetapan terkait dengan soal batas usia ini ya memang menjadi bagian dari open legal policy dari kewenangan DPR untuk memutuskan atau untuk menetapkan di dalam ketentuan undang-undang itu sendiri. Jadi di dalam konstitusi tidak ada ketentuan yang memang dilanggar. Nah, tugas Mahkamah Konstitusi ini kan menilai ataukah nanti juga bisa membatalkan apakah misalnya yang dipersangkakan atau yang digugat itu betul-betul melanggar konstitusi atau tidak, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya memang melanggar ya dibatalkan seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak melanggar, saya meyakini bahwa nanti Mahkamah Konstitusi akan memberikan kewenangan kepada DPR untuk menindaklanjuti terkait dengan soal seperti ini, misalnya ada revisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Kang Ferry, lalu apa implikasinya ketika nanti gugatan ini akan disetujui atau tidak disetujui? Tapi jangan dijawab juga, pemirsa. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.